Karena saya nggak pernah berteman, diajarkan oleh orang tua untuk tidak berteman dengan uang dan posisi seseorang. Karena jabatan dan uang itu datang dan pergi. Mohon maaf, ini agak apa sedikit. Selalu kita menyalahkan generasi muda. Seminar kenakalan remaja. Kalau mereka bikin seminar kenakalan orang tua, banyak yang muncul. Seberapalah batas kenakalan remaja? Sebatas uang jajan. Orang tua nggak terbatas. Bisa nggak nih udah misalnya membuka lapangan kerja, lapangan usaha tadi, atau membuka suatu wisata apa dan segala macam, itu bagaimana? Hari ini saya katakan uangnya sudah tersedia. Untuk syarat-syarat lainnya? Syarat apa sebenarnya yang paling harus? Kesadaran bersama dan kemauan bersama. FM Sansrasi, suara satu kata penuh makna pasti selalu di hati. Terima kasih Anda masih tetap bersama kami Padu di ruang Paslah cerdas dan inspiratif, mengungkap berita di balik cerita. Cerita apa saja dari yang kita ulik dari narasumber kita ini. Seperti yang kita sampaikan tadi, bahwa berani berbuat dan konsisten dengan apa yang kita kerjakan adalah langkah awal untuk mencapai keberhasilan. Apapun usaha dan pekerjaan yang kita rintis, jika kita terus berinovasi dan bekerja keras, akan membawa kita pada satu titik yang selama ini mungkin hanya ada dalam impian kita. Nah, kita di segmen terakhir nih, saya mengajak Uda berbicara tentang politik. Siap. Saya punya tadi Uda melontarkan satu istilah, politik dagang atau dagang politik. Iya. Nah, kecenderungan kita lihat secara nasional pun para pengusaha yang sukses, kemudian semua ya barangkali di lingkaran Uda juga, di lingkaran Anda juga, misalnya semua orang-orang yang populer itu pengusaha, dekat dengan Salahuddin Uno, dekat dengan Erick Thohir, dekat dengan Muhammad Lutfi, dekat dengan semuanya. Semua itu adalah para pengusaha yang katakan sukses, tapi mereka masuk pada lingkaran politik. Anda sendiri bagaimana? Saya begini melihatnya ya, ini yang kami bicarakan bersama teman-teman sahabat saya tersebut. Ada kita bicara 6 orang, bicara tentang our last 15 years. 15 tahun terakhir kita, kalaupun masih dikasih Allah, apa yang kita buat? Bukan mau jadi apa? Apa yang akan kita buat? Kalau 15 tahun terakhir kita nih, waktu itu saya umur 50, 65 lah kita anggap waktu 65, itu. ya. 50 tahun kami waktu itu. Ya, bonus 2 tahun kira-kira begitu ya. Ya. Di umur 65, kalau masih kesehatan dan kekuatan itu diberikan Allah, apa yang akan kita buat untuk Republik ini? Itu Sandiaga Salahuddin Uno adalah Wakil Ketua Umum Kadin Indonesia di periode Ketua Umumnya Rosan Roslani, yang sekarang sudah jadi Duta Besar di Amerika. Duta Besar Indonesia untuk berkuasa penuh untuk Amerika. Erick Thohir Wakil Ketua Umum, Bambang Susatyo Wakil Ketua Umum, Airlangga Hartarto Wakil Ketua Umum, dan Muhammad Lutfi Wakil Ketua Umum. Dan mereka diberi penugasan baik oleh partai maupun pemerintah presiden katakan. Bukan mereka mau jadi itu. Saya bagaimana mereka dihormatinya di kandang orang, istilahnya di negara lain, di Milan pada saat mereka membeli Inter Milan. Pada saat mereka akan membeli Milan dari seorang yang paling sombong itu Moratti ya. Itu udah kaya, orang kaya lama. Datang 2 pengusaha nasional membeli itu, dan banyak yang punya uang di seluruh dunia ini. Tapi kenapa mereka dipilih oleh Moratti? Tapi ya sudahlah, itu mungkin ada penugasan-penugasan dari organisasi mereka yang lain. Dan perjuangan mereka tentu kita doakan. Keyakinan mereka tentu harus kita ini. Tapi saya secara pribadi melihatnya, yang dilayani siapa? Yang dilayani yang pemegang otoritas. Pemegang otoritas, kekuasaan otoritasnya. Bukan kekuasaan, saya bilang mereka nggak berkuasa. Otoritas. Saya bagi
Republik ini 3 kategori aja. Ada otoritas, pengelola, ya, yang dikelola sama pemilik. Pemiliknya kita nggak pernah tahu. Itu juga orangnya. Dia. Karena kita demokrasi, presiden itu bukan raja. Banyak sekali keterbatasan dan kompromi yang harus dilakukan untuk menggolkan program dan tujuannya. Jadi itu saya nggak melihat kekuasaan ya. Tidak melihat kekuasaan di tangan seorang pejabat, tidak. Ya. Otoritas. Tapi kan kita tahu bahwa untuk bisa merubah barangkali atau bisa memperbaiki itu karena harus memiliki kekuasaan. Kekuasaan itulah misalnya digunakan untuk perbaikan. Katakanlah begitu. Tapi kan otoritas lebih bagus bahasanya. Otoritas itulah. Tapi diangkat dan diberhentikan. Yang bisa diangkat dan diberhentikan. Jangan lupa itu. Ya, itu proses mekanismenya. Nah, dengan demikian, itu kan proses jalurnya itu untuk meraih kita memiliki otoritas itu adalah partai politik. Kalau dalam sistem pemerintahan kita, misalnya untuk jadi menteri dan segala macam, meskipun itu adalah hak prerogatif presidennya untuk mengangkat seseorang, apakah tidak tertarik? Jadi begini, saya ceritakan pengalaman pribadi yang beberapa teman di Kadin menjadi saksinya. Saat seorang menteri, saya nggak usah sebut nama, seorang menteri dengan ketua Kadin, ketua Kadin Indonesia, satu mobil. Pada saat itu sang menteri yang sahabat saya ini mengatakan, Bang, saatnya Anda menteri. Abang jadi menteri, ini mau reshuffle. Berarti dalam kurun waktu yang ini ya, yang reshuffle terakhir. Saya nggak pernah bicara reshuffle, ya. Tapi saya mendengar akan terjadi reshuffle dan saya dipersiapkan oleh Kadin untuk menggantikan posisi itu. Ya. Saya katakan nggak cocok saya jadi menteri. Masih banyak orang lain yang lebih baik dari saya untuk menjadi menteri. Setelah beberapa kalimat bertukar kalimat mengenai berargumen, saya bilang, ya. Itu saya tetap bertahan. Karena apa? Saya memilih menjadi pengusaha nasional. Karena dunia usaha ini bagi saya my love, my life. Ini yang cinta saya dan hidup saya. Yang berhasil disemaikan orang tua saya kepada saya. Dan saya nggak pernah menganggap seorang pejabat itu, pemegang otoritas itu merasa lebih dari saya. Sama-sama sejajar kok, sama-sama punya tugas, sama-sama punya otoritas, sama-sama punya otoritas, saling memerlukan, saling mengisi, untuk memajukan Republik ini. Ya. Itu karena saya nggak pernah berteman, diajarkan oleh orang tua untuk tidak berteman dengan uang dan posisi seseorang, karena jabatan dan uang itu datang dan pergi. Ini seperti lagunya kau datang dan pergi sesuka hati begitu ya. Ini kenyataan. Itu seperti lagunya Rinto. Yang paling malang hidup ini, kalau kita naik tangga yang salah sampai di atas, bukan itu yang saya cari. Habis umur ya. Nah, pada saat itu saya berhasil menolak dan sang menteri yang lebih muda dari saya marah. Bang, Allah memberi kecukupan sebetulnya sama manusia. Ya. Kecuali satu yang kita rasa tidak cukup. Yang diberikan Allah itu adalah waktu. Ini momennya, Bang. Saya bilang mohon maaf. Dan biasanya waktu itu tidak akan terulang lagi. Artinya kesempatan disampaikan. Itu disampaikannya juga ya. Tapi saya pada saat kami keluar dari mobil, Ketua Umum Kadin menepuk-nepuk bahasa. Ya. Mantap bro. Artinya kami berjuang di Kadin saja, menjadi seorang pengusaha. Dan itu sudah jadi pilihan ya. Sudah jadi pilihan. Bukan tentang posisi ketuanya, tapi komunitasnya saya nyaman berada di kalangan pengusaha. Hidup saya di situ ya, my love tadi. Ada yang mau coba-coba menghalangi pengusaha nasional?
berat urusannya. Kalau pemegang otoritas main-main, berat urusannya. Mohon maaf, kami harus santun, tapi bukan berarti lemah. Jadi prinsip ini tidak bakal tergoda oleh kalau ada perintah, artinya godaan dari dulu. Godaan dari dulu. Dari dulu sampai sekarang. Karena ya bagaimana? Negara juga memerlukan orang-orang yang memang mau berjuang di wilayah itu. Tapi saya memilih jalur ini. Karena ini soal pilihan. Karena dulu pada proses pemilihan gubernur, masyarakat luas persepsi misalnya, oh ini bakal jadi calon gubernur gitu kan, karena dilihat dari publis gitu ya. Ya, tapi kita melakukan sesuatu itu bukan untuk A atau B, tapi kalau saya Al-Insan ayat 9 saja pegangannya, la nuridu minkum jaza'an wala syukura. Bikin aja. Jangan berharap kepada manusia atau terima kasih. Itu sampaikan ayah sama saya. Dan itu jadi pegangan, pedoman. Bukan mau menjadi ketua tim pemenang, bukan mau jadi sesuatu. Enggak. Karena setelah itu selesai saya jadi apa? Posisi apa yang saya pegang? Walaupun tersedia. Kira-kira agak sama dengan enggak, kira-kira seperti itulah. Jadi artinya kan karena di lingkaran itu, Anda di lingkaran itu pada saat Pilpres punya peranan penting misalnya untuk memenangkan salah satu kandidat waktu itu. Belum tentu di mata Allah. Lebih rendah kemuliaan saya dibanding seorang menteri. Iya. Ya, sekarang urusannya sama Allah aja. Kalau manusia ini kan bisa bolak-balik aja nih hatinya. Kadang-kadang dia lagi atau dia lagi benci. Bukan itu ukuran kita. Jadi diri sendiri aja dah. Itu yang saya yakini. Diri sendiri dan tetap konsisten berjuang bersama ya. Bukan main sendiri-sendiri, bukan sporadis, berjuang bersama. Maka saya memerlukan banyak sahabat. Hakouman. Sesungguhnya itulah kekayaan. Untuk berjuang bersama. Saya kira itu. Ya. Nah, saya mau artinya meminta Uda nih, Anda berbagi sebenarnya supaya bisa mensupport oleh orang-orang yang melihat di YouTube channel kita ini dan juga pendengar kita di Radio Start FM. Mesti dorongan apa yang harus dilakukan supaya banyak? Tadi kan sudah mengatakan bahwa konsisten di bisnis dan tidak akan tergoda oleh apapun. Insya Allah tidak tergoda. Insya Allah terpelihara dan tidak akan tergoda pada dunia politik. Apa mesti harus dorongan apa yang diberikan, tips katakanlah begitu, atau kiat yang diberikan kepada masyarakat agar mau bersedia menjadi pengusaha entrepreneur itu tadi? Karena kita berpandangan di sini untuk jadi pengusaha itu butuh modal dan apa dan segala macam. Apa yang mesti harus udah sampaikan lain? Saya kira orang-orang tua kita harus bertanggung jawab untuk menghadirkan generasi yang lebih baik daripada pendahulu yang sudah baik. Pendahulu yang sudah baik berarti harus lebih baik dari yang baik yang dahulu. Harus, spiritnya harus seperti itu. Bukan lebih banyak hartanya, bukan. Generasi yang lebih baik dari pendahulu yang sudah baik, agar mampu orang-orang tua ini menghadirkan generasi tersebut yang bisa memajukan peradaban. Simpel aja sebetulnya. Itu luas sekali artinya. Gak bisa dibuat spesifik. Salah satunya adalah dengan memajukan ekonomi global. Gak ada gunanya Indonesia maju, Singapura terbelakang. Jadi dunia ini sedang menuju pada new equilibrium, titik keseimbangan baru. Yang dulu pernah berjaya sekarang. Nah sekarang momennya ada bagi Indonesia. Tinggal siapa playersnya, siapa pemainnya. Kita kurang ya. Nah inilah saya kira di barisan ini saya ingin mengajak orang-orang muda untuk bagaimana mereka berusaha, bagaimana supaya bisa mereka juga menjemput rezekinya secara sehat dan bermartabat. Ya. Saya kira ini.
Kemudian ini yang terakhir nih, karena waktu kita sudah hampir 1 jam. Anda sebagai pengusaha, bisnismen, lalu di organisasi, target apa sih sebenarnya yang belum tercapai dan apa target paling prioritasnya? Hari ini personal reason, alasannya sangat pribadi. Saya sedang mempersiapkan putra-putri saya, kemanakan saya, orang-orang muda untuk siap di zaman yang tidak mudah ke depan. Di zaman yang serba global ini. Tidak mudah. Tidak mudah. Kasihan mereka. Kita masih merasa biasa-biasa aja. Ini kasihan lapangan pekerjaan di seluruh dunia. Jadi karena tidak tumbuh investasi. Yang udah investasi aja lagi pusing. Bagaimana mau investasi baru? Dan kita di barisan Kadin nggak bisa sendiri. Kita perlu sahabat-sahabat, mitra-mitra di pemerintahan, di banyak elemen, di tokoh-tokoh adat. Jadi banyak program yang sedang kita rancang dan akan insya Allah kita pastikan ini bisa berlangsung di setiap daerah. Tapi ini akan dimulai dari Mandailing Natal. Apa yang mau kita mulai dari Mandailing Natal? Persiapan SDM atau memang ekspansi usahanya tadi? Membuka lapangan pekerjaan atau membuka lapangan usaha baru? Tentu lapangan pekerjaan penting. Jadi Israel tidak membangun kaum Yahudi tidak membangun Israel dari Tel Aviv. Mereka bangun dari London, mereka bangun dari Amerika, dan itu para orang-orang tua loh yang mempersiapkan. Bukan mereka yang mau jadi, bukan seperti pertandingan sepak bola, bukan mereka yang ada di lapangan. Mereka di pinggir lapangan atau di belakang TV dengan teleponnya memastikan bahwa kesebelasan mereka menang. Dan berapa skor? Dan mereka mampu mengukur bagaimana kesiapan orang-orang muda bangsa China, bangsa Arab, bangsa Indonesia. Dan mana orang tua kita yang seperti itu? Yang terganggu tidurnya memastikan bahwa generasi setelah ini lebih baik dari mereka. Itu target. Harus seperti itu kita semua. Karena memperkuat zuriat itu pernah nggak kita lakukan? Mohon maaf, ini agak sedikit. Selalu kita menyalahkan generasi muda. Seminar kenakalan remaja. Kalau mereka bikin seminar kenakalan orang tua, banyak yang muncul. Seberapalah batas kenakalan remaja? Sebatas uang jajan. Orang tua nggak terbatas. Kenakalan orang tua ya. Seminar kenakalan orang tua, banyak yang monjam. Sembunyi dia. Nah, kira-kira nih udah bisa nggak nih udah misalnya membuka lapangan kerja, lapangan usaha tadi, katakanlah sebuah pusat perbelanjaan begitu, atau barangkali bisa tadi yang menyangkut dengan pertanian atau membuka suatu wisata apa dan segala macam, itu bagaimana? Hari ini saya katakan uangnya sudah tersedia. Untuk syarat-syarat lainnya? Tapi kan kalau orang yang berinvestasi kan dimudahkan semua persyaratannya. Kalau saya yakin di Madinah mudah. Iya. Tapi saya harus pastikan yang lain juga sama mudahnya dengan saya. Syarat apa sebenarnya yang paling harus? Kesadaran bersama dan kemauan bersama. Kesadaran bersama sama kemauan bersama dari. Saya nggak merasa istimewa di Madinah ini. Tidak merasa istimewa. Dan nggak mau diistimewakan, sama aja, sama yang lain. Santai. Tapi pengusaha, kita kan welcome dan memberikan tidak keistimewaan. Yang penting hak saya diberikan. Berikan hak itu sesuai dengan jangan aturan. Hak saya nggak diberikan, hak pengusaha nasional berikan kepada mereka. Itu aja. Dan si pemegang otoritas sudah melakukan tanggung jawabnya dengan benar. Dan itu kewajibannya. Simple sebetulnya, tapi kita bikin complicated. Kenapa? Values yang kita anut tadi nggak benar. Udah salah niat. Kiblatnya itu. Hati-hati. Dari niat udah salah lebih parah itu. Kalau niatnya salah. Kiblat apalagi? Wah, lengkap.
Ya oke. Ini barangkali itu tadi targetnya ya. Tapi bersedia ya. Harus. Untuk Madinah. Karena wasiatnya pun seperti itu. Wasiatnya. Dan tidak terlepas dari apa namanya tuh ajaran nasihat-nasihat dari orang tua. Tadi, bangunlah daerah itu meskipun dari luar gitu. Iya. Nah, nggak harus dari apa. Ya, Tapi ini nggak bisa kami lakukan sendiri atau satu keluarga. Ya. Harus secara bersama-sama. Bersama. Generasi per generasi. Dan, maka tugas saya mempersiapkan generasi saya. Oke. Dan itu kira-kira masih lama nggak nih waktunya? Saya nggak pernah mengukurnya, tapi mengalir aja, berproses. Berproses dan perencanaannya. Perencanaannya berupaya sebaik mungkin, dan alhamdulillah mudah-mudah aja, nggak sulit. Oke. Nah, terima kasih tentunya, Dak. Siap. Saya minta closing statement dan harapannya secara menyeluruh dan lebih spesifik lagi di Madinah. Apa nih, Dak? Saya kira mari sama-sama kita para orang tua mempersiapkan generasi yang lebih baik dari kita. Kepada orang muda, bagaimana mereka tidak takut menghadapi menyongsong masa depan itu. Tapi yang kurang dari kita adalah kebersamaan. Ya, kebersamaan itu penting karena kita punya banyak keterbatasan. Jadi saya dari tadi tuh tidak pernah ingin bercerita tentang spesifik soal Madinah karena masalah ini terjadi ada di banyak daerah, hampir semua daerah. Ya, masalah ini terjadi di situ. Dan hati-hati terhadap tingkatkan literasi digital kita. Ya, penting ya. Penting karena banyak orang yang salah kiblat gara-gara media sosial. Banyak yang mengkonsumsi hoax. Salah. Bangsa Syria, Libya itu hancur oleh warganya sendiri. Dihancurkan oleh warganya mereka sendiri. Dan Indonesia menuju ke sana. Kalau literasi digital kita, kalau kita tidak cerdas menggunakan teknologi itu, menggunakan sistem komunikasi yang baik. Dan orang memanfaatkan itu ya. Memang itu jalan paling mudah, paling efektif dan murah. Mengena dia. Mengena langsung rusak ya. Langsung busuk hati. Dan saya melihat ini sangat berbahaya bagi orang muda. Sangat berbahaya kalau tidak cerdas, literasi digitalnya nggak benar. Karena sekarang semua informasi. Saya kira itu. Ya. Oke. Siap. Makasih sudah. Saya berterima kasih udah bisa masuk Star FM aja udah untung. Jangan bosan. Siap dah. Yang siap dah. Episode beberapa berikutnya siap nih. Saya dan sahabat-sahabat siap. Ya. Ada Ketua Umum Kadin di sini, ada Ketua HIPMI, ada asosiasi yang lain. Ya. Saya kira itu. Kita akan beri ruang itu untuk memberikan pencerdasan dan menginspirasi pada masyarakat luas atau pada siapapun yang bisa mengakses channel kita di Insyaallah Start FM News Channel dan juga di beberapa media sosial kita. Terima kasih kembali kami ucapkan, mohon maaf. Selamat ulang tahun sekali lagi. Iya. Oke, sahabat di Start FM, berani berbuat tadi dan konsisten dengan apa yang kita kerjakan adalah langkah awal untuk mencapai keberhasilan. Apapun usaha dan pekerjaan yang kita rintis, jika kita terus berinovasi dan bekerja keras akan membawa kita pada suatu titik yang selama ini mungkin hanya ada dalam mimpi kita atau dalam impian kita. Mari lebih bekerja keras, lebih fokus lagi, dan lebih semangat dan rasa optimisme. Kita akan mencapai sebuah keberhasilan itu. Untuk kali ini, sahabat di Start FM, demikian di Ruang Paslah. Nantikan Ruang Paslah berikutnya dengan narasumber dan tema yang berikutnya. Mohon maaf jika ada hal yang kurang berkenan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Horas. Alhamdulillah saya hari ini bisa berada di ruangan ini mengisi acara program talk show Ruang Paslah. Saya berharap ke depan akan lebih banyak lagi tokoh-tokoh yang bisa sharing, berbagi dengan warga, baik tokoh yang sudah berhasil atau terkenal maupun yang akan terkenal. Saya kira itu
pinter-pinternya udah Faslah untuk saya berterima kasih bahwa ada sosok yang bersusah-susah ya, bersusah-susah untuk memajukan daerahnya melalui keahlian dan disiplin ilmunya, juga keberanian berinvestasi di bidang di media ini. Kita beruntung, kita apresiasi, dan ke depan saya berharap Radio Start FM semakin jaya.